Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrian Budi Laksmana dengan NIM 333220008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan dan menjelaskan dari tugas mingguan Praktikum Statistika 2 dan tepatnya pada di modul terakhir atau modul kelima. Kalau gitu langsung saja ke dalam soalnya. Nah, ini untuk soalnya, saya melakukan bagian dari shift 1 juga. Jadi soal nomor 1, sebuah penelitian dilakukan untuk menilai apakah preferensi penggunaan media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn berbeda antara tiga kelompok usia. Dari tiga kelompok usia, kelompok A yaitu 18 sampai 25 tahun, kelompok B 26 sampai 35 tahun, dan kelompok C 36 sampai 45 tahun. Sebanyak 280 orang partisipan diminta memilih preferensi mereka. Lakukan uji C-square pada tingkat kepercayaan 95% untuk menentukan apakah preferensi pengguna media sosial berbeda antara kelompok usia. Nah, ini untuk datanya, jadi memang seperti pada Facebook, preferensi di Facebook di kelompok A itu atau kelompok A yang kisaran 18-25 tahun itu sebanyak 30 orang. Itu dari LinkedIn, kelompok C yang kisaran 36 sampai 45 tahun itu sebanyak 30 orang. Dengan jumlah total masing-masing eh dengan jumlah total dari seluruhan partisipan itu sebanyak 280. Oke. Untuk mengerjakan soal di atas, kita menggunakan dua software yaitu software RStudio dan Minitab. Kalau gitu langsung kita mulai dari RStudio terlebih dahulu. Nah, ini untuk sintaksnya. Jadi untuk soal nomor 1, sintaks usia, matriks dari tadi ini jumlah penelitian atau preferensi dari masing-masing tabel dari Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Juga setelah kita melakukan matriks dari usia, kita juga menggunakan solusi menggunakan Chi-square test. Oke, langsung kita run saja. Nah, ketika di run sudah ketahui bahwa X squared sebesar 1492, di F-nya itu sebesar 6, dengan P-value-nya sebesar 0,02063. Nah, ini untuk jawaban dari software RStudio. Sekarang kita coba cek untuk jawaban dari software Minitab. Nah, untuk kerjaan software Minitab ini, eh, kita caranya itu dari stats, terus masuk ke table, terus masuk ke T-square for association. Nah, jadi kita memasukkan dari ininya dari tabel kecil di sumber data into cell table. Juga kita Facebook sampai LinkedIn, juga rows-nya. Ini sebelumnya diharapkan buat teman-teman nanti bisa input dulu data yang ada di tabel bawah ini, baru masuk ke dalam eh, model dari stats ini. Setelah semuanya terinput, kita klik OK saja. Dan nanti akan terhitung dari ini, chi-square test-nya. Kita bisa melihat dari p-value ini sebesar kurang lebih sama ya, persen dari chi-square 14,95, di F-nya itu sebesar 6, dan p-value sebesar 0,021. Nah, kurang lebih sama ya buat eh, hasil dari perhitungan softwarenya. Kalau gitu kan memang tadi kita kan menggunakan taraf persen 95%, atau bisa kita lihat alpha itu sebesar 0,05. Nah, sedangkan yang kita dapat adalah 0,02. Jadi itu kan bisa dibilang bahwa eh, itu lebih kecil dari 0,05. Jadi untuk pertanyaannya apakah ada perbedaan, dan jawabannya adalah ada perbedaan antara preferensi penggunaan media sosial berbeda antara kelompok usia gitu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, perusahaan farmasi Exaget mengembangkan sebuah formula obat flu. Sebanyak 25 pasien flu atau yang menderita gejala yang serupa telah diuji menggunakan formula tersebut, dan tingkat kesembuhan pasien diukur sebelum dan setelah pengobatan. Berikut data tingkat kesembuhan pasien dalam persen. Nah, ini untuk data-datanya. Itu yang nomor 1, sebelumnya 30 dan sudahnya 31. Begitu selanjutnya sampai ke 25. Berdasarkan data tersebut, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kesembuhan pasien antara sebelum dan sesudah pengobatan? Oke. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita menggunakan software sama seperti sebelumnya. Kita bisa menggunakan dua software, yaitu software RStudio dan software Minitab. Pertama kita menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, ini untuk sintaksnya. Pertama kita harus menginput dulu dari sebelumnya itu ada apa saja sampai ke 25, ini totalnya 25. Dan sesudahnya juga kita input, dan juga selanjutnya setelah sebelum sudah terinput, kita melakukan Wilcox test yang sebelum sudah paired sedang true. Oke. Nah, sudah kita run, ternyata
sudah dapat bahwa sebenarnya sudah dengan VIS senilai 81 dan P value-nya sebesar 0,02557. Nah, ini untuk perhitungan dari software RStudio. Sekarang kan kita langsung masuk ke dalam perhitungan dari Minitab. Nah, untuk perhitungan dari Minitab, diharapkan kita harus mengetahui dulu selisih-selisih di antara masing-masing sebelum dan sesudah terlebih dahulu menggunakan calc. Nah, kita ketahui dulu. Nah, selanjutnya kita menggunakan ke start, terus ke non parametric, terus ke uh, one sample Wilkinson. Nah, kurang lebih seperti ini saja. Untuk variabel dari kita ambil dari yang selisihnya saja dengan ambil tes median alternatif net equal dan kita langsung oke saja. Ketika sudah klik oke, nanti akan diketahui bahwa memang eh, sampel selisih dengan n-nya sebesar 25, statistik 244, dengan p-value-nya sebesar 0,29. Bisa dibilang sama ya, kurang lebih sama buat perhitungan dari software RStudio. Maksudnya kesimpulan kan tadi diminta untuk gunakan tingkat kepercayaan 95%. Jadi karena tadi kita hasilnya di bawah 0,02, itu kan di bawah 0,05% lagi. Jadi bisa dibilang itu harus ditolak, maka sebenarnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesembuhan pasien antara sebelum dan sesudah pengobatan. Seperti itu. Oke, kurang lebih mohon maaf. Mungkin segini saja untuk penjelasan dari tugas mingguan praktikum statistika 2. Saya Hadrian Budi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.